Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Halo anak-anak hebat, selamat datang di video pembelajaran kelas 5 bersama channelnya Bapak Agung Pujo Asmanto. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diangkat dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ketiga ini kita akan mulai belajar bersama-sama untuk pembelajaran tematik kelas 5 untuk tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum pembelajaran 3 ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak hebat, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Nah anak-anak, perhatikan bacaan berikut ini. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nah, di sini judulnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ayo membaca. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Berikutnya, yang nomor 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan.
Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Berikutnya, yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Berikutnya, yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Setelah membaca, kalian menemukan dan menuliskan ide pokok tiap paragraf. Nah, sekarang paragraf 1, ide pokoknya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk paragraf keempat, ide pokoknya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian untuk paragraf kelima, ide pokoknya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Kemudian untuk paragraf 6, ide pokoknya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, paragraf ke-7, ide pokoknya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah paragraf 1-7 beserta ide pokoknya. Nah, sekarang anak-anak hebat diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, perhatikan, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, perilaku atau sikap gotong royong. Sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Ya, betul, sesuai dengan sila ketiga. Kemudian yang nomor 2, perilaku atau sikap rajin beribadah. Nah, rajin beribadah itu sesuai dengan sila pertama. Kemudian nomor 3, perilaku atau sikap melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Sesuai dengan sila keberapa? Ya, betul, sila keempat. Kemudian nomor 4, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Sesuai dengan sila keberapa? Ya, betul, sesuai dengan sila kedua. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, sesuai dengan sila keberapakah perilaku atau sikap tersebut? Ya, betul, sesuai dengan sila kelima. Nah, itu tadi adalah perilaku atau sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, sekarang anak-anak hebat, tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita mulai dengan sila pertama, sikap yang sesuai, taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
menghormati teman yang berbeda agama dan kepercayaan, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Berikutnya untuk sila yang kedua, sikap yang sesuai, berani membela kebenaran dan keadilan, tidak membeda-bedakan teman mau berteman dengan siapa saja, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Berikutnya, untuk sila ketiga, sikap yang sesuai, ikut dalam kegiatan kerja bakti dan siskamling di lingkungan, tidak membedakan seseorang berdasarkan suku, agama, dan ras, saling tolong-menolong, bangga menggunakan produk dalam negeri, senang dan bangga memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Berikutnya untuk sila keempat, sikap yang sesuai, tidak memaksakan kehendak atau pendapat pribadi kepada orang lain, bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan bersama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, sila kelima, sikap yang sesuai, bersikap adil kepada semua orang. Derajat semua orang sama di mata hukum, tidak boleh pilih kasih, tidak bertindak menang sendiri, menolong dan menghargai orang lain, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, itu tadi adalah sikap yang sesuai berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, perilaku atau sikap, mengejek dan menggoda seseorang, tidak sesuai dengan sila kedua. Kemudian yang nomor 2, perilaku atau sikap, memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan tidak sesuai dengan sila ke-1. Berikutnya, yang nomor 3, perilaku atau sikap, membeda-bedakan orang berdasarkan suku, ras, dan agama, tidak sesuai dengan sila ke-3. Kemudian nomor 4, perilaku atau sikap tidak menghargai pendapat orang lain, termasuk tidak sesuai dengan sila ke-4. Kemudian perilaku atau sikap untuk nomor 5, karya buatan tidak dipajang karena dianggap jelek. Nah, sikap tersebut tidak sesuai dengan sila ke-5. Nah, itu tadi adalah pembahasan berdasarkan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang anak-anak, kita beralih pada peta kondisi geografis negara Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau dan berbeda-beda antara agama, ras, suku, budaya, dan bahasa. Nah, sekarang perhatikan peta kondisi geografis negara Indonesia berikut ini. Indonesia ini terbentang mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Berdasarkan pada peta di samping, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Luas wilayah Indonesia berdasarkan peta, luas Indonesia sebesar 5.193.250 km persegi yang mencakup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia sebesar 1.919.440 km persegi yang terdiri dari 17.508 pulau. Luas lautan Indonesia sebesar 3.273.810 km persegi yang terbentang sepanjang 3.977 mil. Wilayah lautan ini memiliki batas 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif atau yang disebut ZEE sejauh 200 mil. Kemudian letak wilayah Indonesia. Berdasarkan letak wilayah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis Indonesia merupakan
posisi Indonesia berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur, yaitu berada di antara 6 derajat lintang utara atau LU sampai 11 derajat lintang selatan atau LS, kemudian 95 derajat bujur timur atau BT sampai 141 derajat bujur timur atau BT. Kemudian letak geografis Indonesia yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu tadi adalah luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta yang terbagi menjadi luas wilayah Indonesia dan letak wilayah Indonesia. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT atau RW atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan. 6. Sungai atau aliran air. Nah, sekarang kita mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu berdasarkan peta sederhana berikut. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini adalah rumahku, kemudian di sebelah sini ada hutan, kemudian ada ladang, kemudian dialiri oleh sungai. Nah, di sini terdiri dari beberapa rumah, kemudian ada balai desa, ada persawahan, di sini ada perbukitan, kemudian ada sekolahan, ada puskesmas. Nah, ini merupakan batas wilayah tempat tinggalmu. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Ayo kita perhatikan penjelasan berikut. Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Paragraf 1, ide pokoknya, keluargaku tinggal di pedesaan. Kemudian kalimat pengembangannya yaitu keluargaku tinggal di pedesaan. Udara di desa masih sangat segar dan sejuk. Di sekitar rumahku terdapat banyak pohon, lahan kosong, dan sawah. Air di desa juga sangat sejuk karena berasal dari mata air. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya, di lingkungan tempat tinggalku terdapat beberapa fasilitas umum. Kemudian kalimat pengembangnya, walau tinggal di desa, tapi di sini terdapat beberapa fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan balai desa. Fasilitas tersebut digunakan oleh seluruh warga desa. Kemudian untuk paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri beberapa rumah saja. Kemudian kalimat pengembangannya, lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri beberapa rumah saja. Rumah-rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Sebagian warga yang tinggal di sini merupakan pekerja di ladang. Kemudian paragraf keempat, ide pokoknya, keindahan tempat tinggalku. Kalimat pengembangnya, lingkungan tempat tinggalku memiliki pemandangan yang sangat indah. Hamparan sawah yang tersusun rapi, berundang, sangat indah dipandang. Gunung yang menjulang tinggi pun terlihat jelas di pagi hari. Itu tadi adalah 4 paragraf, kemudian ide pokok, serta kalimat pengembang berdasarkan cerita dari lingkungan sekitarmu. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.